Enak juga loh. Jadinya dia nggak manis. Kalau ini kan ada gulanya, dia rasanya manis doang. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Novi di channel Novi Design Cake. Nah, hari ini saya mau membuat pumpkin donut yang lagi viral, yang katanya antri 2 jam di Blok M. Karena saya posisinya di Tangerang, jadi saya nggak sempet untuk antri sampai 2 jam. Jadi untuk teman-teman yang juga bisa bikin donat, yuk kita bikin sendiri yuk, daripada kita antri 2 jam. Pumpkin yang saya pakai itu seperti ini ya. Donat yang di Blok M itu terinspirasi dari Jepang katanya. Karena di sana juga lagi viral donat pumpkin. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, ini terigu. Terigunya kita masukkan. Jadi pada dasarnya kalau kita bikin roti, donat ya, itu semua bahan-bahan kering dulu ya yang kita masukkan. Gula pasir, susu bubuk, ragi kering. Nah, ini termasuk bahan-bahan yang basah. Nah, bahan-bahan keringnya kita aduk dulu. Boleh kita masukkan air. Airnya air es ya. Sama pumpkinnya kita masukkan. Karena pumpkinnya ini juga mengandung air ya. Jadi airnya kita jangan masukin semuanya dulu. Donat ini tidak perlu pakai pelembut ya, karena karakter dari pumpkin itu nanti akan membuat donatnya itu lembut. Seperti kalau kita bikin donat kentang ya, donat kentang juga dari kentangnya itu yang bikin donatnya jadi lembut. Nah, kuning telurnya boleh kita masukkan. Ini kecepatannya nomor 1 aja. Kita tunggu sampai terigunya nggak kelihatan lagi, baru kita masukin butternya. Nah, ini terigunya sudah mulai tidak kelihatan, baru boleh masukkan butternya. Karena ini saya memakai butter yang salted, jadi saya tidak pakai garam lagi ya. Jadi kalau teman-teman pakai margarin juga nggak perlu garam lagi. Apalagi nanti yang matcha mau kita taburin garam sedikit jadi salted matcha. Oke, ini udah mau hampir kalis ya. Dan ini kita cek lagi. Nah, dia ciri-ciri kalau adonan roti udah kalis itu dia mengkilat ya. Gitu, seperti kulit kita kalau pakai body lotion gitu ya. Dia agak mengkilat. Dia nggak sobek ya, kita giniin. Karena roti itu kalau misalnya kita terlalu kalis juga, rotinya jadi alot. Jadi kita kayak makan permen karet. Saya nggak suka roti yang alot ya. Tapi kalau kalian pemula, untuk pastikan rotinya kalis atau enggak, ya nggak apa-apa ya kalau misalnya rasanya agak alot sedikit. Tapi jangan sampai terlalu kalis juga ya. Nanti kalau terlalu kalis, dia nanti rotinya juga bisa gagal, nggak bisa kembang. Nah, ini kita bulatkan seperti ini. Ya, kita tunggu 30 menit ya. Ini adalah proofing yang pertama. Untuk kita bikin roti, bikin donat itu ada 3 kali proofing ya. Oke, ini proofing yang pertama sudah selesai. Pukul-pukul supaya udaranya rata ya. Atau kita boleh kita banting juga. Kemudian saya pakai metode timbang. Karena saya pakai cetakan donatnya yang besar, jadi saya ukurannya 40 gram. Oke, sekarang kita bulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan, ini adalah proofing yang kedua ya. Nah, kalau ada yang mau tahu ini cara bulat-bulatnya gimana, tulis di komentar, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini kita proofing yang kedua ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Karena ini di sini ruangannya ber-AC, jadi saya 15 menit ya. Kalau misalnya teman-teman di suhu ruangan, apalagi kalau lagi musim panas, 10 menit cukup. Kalau musim hujan, dingin, dilebihin dari 10 menit. Oke, ini udah 15 menit. Nah, ini loyang untuk kita taruh adonannya sebelum kita goreng ya. Kita taburin.
terigu apa saja nggak masalah ya, yang penting terigu. Nah ini totalnya ada 26, 13 akan saya bolongin, yang 13 lagi enggak. Nah ini yang bentuknya seperti bomboloni ya. Nah ini nanti kalau dia sudah kembang, dia akan bentuknya seperti bomboloni. Pumpkin atau labu itu kaya akan omega 3 ya. Jadi donat ini untuk anak-anak juga bagus ya. Labu ini bisa buat bakpao, buat roti juga bisa. Saya mau bikin yang versi crunchy kayaknya. Di toko donat itu dia versi crunchy-nya itu agak dibolongin terus ditarik-tarik. Nih jadinya dia seperti agak besar gitu ya. Saya mau coba. Jadi crunchy nanti. Kalau teman-teman nggak ada cetakan donat bisa juga diginiin ya. Tuh, tengahnya tinggal dibolongin gitu. Nah, saya lihat di sana ada yang seperti ini. Terus katanya crunchy gitu. Ini nanti mau isi melon. Nah, ini saya mau dia seukuran ring donatnya. Jadi supaya nggak ada kelebihan ekses dari adonannya. Nah, seperti ini. Nah, ininya nanti yang di tengahnya tetap kita goreng karena yang saya lihat itu dia modelnya nanti ditaruh di atas ini. Kalau udah mateng ya model donatnya. Dia kalau proofing yang kedua ini ya, dia kalau cukup proofing, kita roll dia nggak mendal ya. Dia akan ngikut tuh. Gitu. Itu artinya proofingnya udah cukup. Jadi kalau kalian bikin roti donat nggak 3 kali proofingnya, terus rotinya jadi bantet, bukan salah resepnya. Jadi bikin roti itu memang gampang-gampang susah, apalagi kalau pemula. 1 kali aja belum tentu bisa berhasil, bisa sukses. Nah ini yang donat yang berlobang ya. Kita proofing lagi yang ketiga, yaitu sekitar 1 jam. Nah sebelum 1 jam kita lihat kalau misalnya dia ditekan dia mendelep seperti kalau kita pencet sesuatu, kalau dia nggak mendal lagi, nah itu artinya proofingnya udah cukup. Sebelum 1 jam kita boleh nyalakan api dengan minyaknya supaya tepat waktu kita mau goreng dengan waktu proofingnya. Nah sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Buat teman-teman yang ingin belajar membuat bolu lapis Surabaya, kelasnya sudah tersedia ya. Yuk langsung join di Udemy maupun TikTok series, atau langsung klik link di deskripsi. Donat yang di Blok M itu yang lagi viral itu kan ada melon cream. Nah jadi ini saya akan buat versi saya. Kita akan pakai gelatin. Gelatinnya mau saya bloom dulu dengan air dingin. Nah ini kita sisihkan. Ini melon yang sudah kita potong-potong. Kita blender. Nah dikira-kira aja ya, pokoknya sampai nggak ada gumpalan-gumpalan melonnya lagi. Kemudian kita akan masak. Nah penampakannya seperti ini ya. Nah ini kita masak dengan gula pasir ya. Vanilanya boleh kita masukin. Ini kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Makan donat nggak melulu pakai coklat, pakai meses, pakai keju gitu ya. Ini pakai melon gitu kan, seger. Oke, ini udah mau mendidih. Ya, gelatinnya juga udah belum nih. Kita siap-siap masukin gelatinnya. Nah, udah mendidih. Kita masukkan gelatinnya. Ada krim yang akan saya kocok. Setelah dikocok akan saya aduk dengan adonan melon ini. Kita diamkan sampai dia dingin, karena kalau nanti mau diaduk sama whipped cream kan nggak bisa kalau panas-panas gini ya, nanti dia nggak jadi. Oke, sekarang kita mau bikin melon creamnya ya. Ini krim saya pakai yang dairy ya.
Ini kita simpan di kulkas ya, sampai dia ngeset. Oke, ini udah 1 jam. Nah, ini saya mau menunjukkan adonan donat atau roti yang sudah cukup untuk kita goreng. Nih, kita tekan, dia nggak balik lagi tuh. Ya, dia agak mendelep ke dalam. Nah, ini artinya proses proofing ketiganya itu sudah final, ya. Jadi udah boleh kita goreng. Nah, sekarang saya mau kasih tips bagaimana caranya supaya tahu minyaknya sudah panas atau belum. Cara yang pertama, kita pakai sumpit yang kayu tadi ya, kita celupkan. Nah, ini dia sudah berbuih ya. Ini artinya minyaknya udah panas ya, udah cukup panas. Nah, cara kedua, kita pakai tepung yang tadi ada di loyangnya ini kita tuang. Nah, itu dia udah berbusa tuh. Kita goreng yang ini dulu. Kita tunggu dia sampai kuning baru kita balik ya. Nah, apinya boleh dikasih lihat kira-kira segitu. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Cukup kecoklatan seperti ini aja. Kita angkat. Ini sekarang yang crispy ya, yang tadi katanya crispy. Nah, ini fungsi sumpitnya untuk kita giniin supaya dia agak lebar. Nah, ini udah. Nah, ini langsung saya aduk-aduk. Kalau jumlahnya sedikit, kita harus kecilin apinya boleh ya. Nah, nanti buat aksesoris di lubang donatnya. Proses penggorengan donat sudah selesai. Oke, ini udah selesai digoreng. Saya mau menjelaskan donat yang sempurna itu adalah yang memiliki ring seperti ini ya. Ini, terus ini seperti ini. Ya, ini artinya adonannya sempurna. Nah, ini tadi yang ringnya gede, tipe yang crispy banget ya. Ini kita diamkan dulu sampai kira-kira 10 menit gitu ya. Baru nanti kita berikan filling sama toppingnya. Ini adalah gula donat. Kalau ini icing sugar, gula tepung yang biasa. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau gula tepung yang biasa kita buat kue kering itu dia agak bergumpal-gumpal. Tapi kalau yang gula donat itu dia mulus ya, seperti maizena, seperti terigu gitu ya, tapi warnanya putih. Ini yang untuk rasa original ya. Yang untuk salted matcha, saya akan tabur garam nanti sama saya menggunakan bubuk matcha. Kita coba yang crispy dulu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau 2 juga bisa. Nah, kita goyang-goyang gini aja, di shake. Dan kita angkat. Tuh. Ya. Jadi nggak gitu berantakan. Nih. Oke, ini pasti crispy banget nih. Lubangnya kita ambil 2. Kalau yang lagi viral itu kan, nah atasnya diginiin kan. Tuh, udah sama belum? Sama kan? Nah, sekarang yang matcha ya. Nah, ini kita masukkan ya. Secukupnya aja, karena matcha itu lumayan mahal ya. Untuk yang matcha, saya akan kasih yang ini dulu, baru yang matcha. Nah, setelah kita ini baru dibalut yang ke matcha. Ini disclaimer ya, ini kan saya pakai metode dan cara saya, jadi ya nggak mungkin bisa 100% sama dengan yang dijual. Nah, sekarang karena dia rasanya salted matcha, jadi atasnya akan saya tabur dengan sedikit garam ya. Ini sedikit aja. Nah, biar mirip salted matcha. Oke. Nah, untuk yang melon cream kita guntingnya lebih lebar ya, karena nanti di atasnya ini kelihatan melonnya. Nah, jadi kita lebih lebar lagi. Nah, oke, sekarang kita isi yang melon cream ya.
Nah, ini yang melon ya, penampakannya seperti ini. Selain melon krim, kita gunakan selai blueberry sama selai strawberry ya, biar segar-segar juga. Oke, ya kita gunting. Kelihatannya kalau tengahnya itu berlubang dia. Ya, kita taruh yang blueberry. Tuh. Sampai gini ya, biar menggugah selera. Ya. Nah. Oke, ini udah selesai. Satu adonan donat pumpkin kita bisa dapet 6 variasi ya. Yang original yang dengan gula donat aja, salted matcha, kemudian yang crispy, kemudian yang melon, blueberry, dan strawberry ya. Oke, sekarang kita coba donatnya ya. Saya mau coba yang pertama, saya coba yang crispy dulu. Tuh, lembut banget tuh ya. Kelihatan kan? Lembut sekali. Enak banget. Nah, ini nggak lengket digigit nih tuh. Kita gigit, dia langsung mendal lagi ya. Nah, ini saya habisin aja ya, soalnya udah bekas digigit. Nah, ini sama kopi, sama susu cocok banget ya. Donat itu memang kalau panas-panas baru enak dimakan. Enak juga loh. Jadinya dia nggak manis. Kalau ini kan ada gulanya, dia rasanya manis doang. Nah, sekarang yang terakhir yang saya juga penasaran ini ya, yang melon cream ya. Pasti enak banget nih. Enak, seger, dan jadinya nggak enek gitu. Nih ya. Isinya banyak kan tuh jadinya, karena dalamnya dia kopong. Tuh, ya kan? Nah. Ya kan? Nah, demikian video hari ini kita bikin pumpkin donat yang viral. Bila teman-teman ada ide atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye!